Haleluya, saudara, senang sekali lagi kita bisa berjumpa dalam acara yang luar biasa sekali, yaitu live streaming with Pastor Obadjah. Ya, saya senang bisa berjumpa dengan setiap kalian. Ya, saya harap juga sama, saudara. Saya akan menyapa lebih dulu saudara yang sudah masuk di laptop. Saudara Nini Handayani diberkati Tuhan. Rebecca Megawati Ibu Guntur diberkati Tuhan. Angel Solo, ya, Kevin Stephen, wah ini Korea, diberkati oleh Tuhan. Francisca Chong, ya, diberkati oleh Tuhan, saudara. Lalu Wijaya, ya, Ratrail, saudara, diberkati oleh Tuhan. Robert Joseph, ya, juga Trifosa Emi. Lalu Christine, saudara, ya, Tuhan berkati. Sekali lagi juga, ya, Eka Wister, ya, diberkati oleh Tuhan. Lalu Trifosa Emi lagi, saudara, Nini Supriya Ningsih, ya, sekali lagi diberkati oleh Tuhan. Naomi Irma, lalu Piton Lo, saudara, ya, senang bisa berjumpa dengan semuanya. Juga saya catat masih ada lagi Suminar Jesus, wah, namanya luar biasa, ya, pakai Yesus di Hong Kong. Tuhan berkati, saudara. Tambah lagi Liberty Sarah di Malaysia. Tuhan berkati. Yuli, ya, drummer dari Kanada. Tuhan berkati. Elizabeth Liang dari Taiwan, ya, berjumpa terus, ya. Lalu Eka Wester Belanda, ya, diberkati, ya, Eka, saudara. Lalu Selfie Kapoh dari Jepang, saudara, saudara, Jepang. Tuhan berkati. Jepang juga. Sri Lestari Taiwan, ya, Tuhan berkati. Dwi Sangi, ya, Manado. Lalu juga Rini Bali, saudara, ya, Mesia Bukar Toli, ya, Tuhan berkati. Otniel Mui dari Rote. Wawan Setiawan dari Papua, saudara. Diana Rui dari Kupang. Lalu Yeni Kurniawati Balikpapan. Ya, diberkatilah semuanya. Dan semua saudara yang sudah masuk di sini, gak sempat kalau dibaca semua karena banyak. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali dalam live streaming ini. Setelah 2 minggu, saudara, karena kita penuh sekali dengan acara, ya, Natal berulang-ulang, lalu juga, ya, tutup tahun baru dan sebagainya, saudara. Tapi saya percaya hari ini kita akan sangat-sangat diberkati. Saya beserta tim lagi juga, kita akan awali, saudara, untuk menyembah pada Tuhan. Biarlah kita menomorsatukan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Ya, pesan saya, jangan lihat pujian penyembahan, saudara, ikut memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Masuk hadirat Tuhan, saudara, karena dalam hadirat Tuhanlah, ya, ada karya Tuhan yang nyata, saudara. Ya, mari kita mulai menyembah Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu dan oleh karena kemurahan-Mu kami dihidupkan kembali. Kami dipenuhi dengan Roh-Mu, kami disegarkan di dalam hadirat-Mu. Kuduskan, kuduskan kami, tahirkan kami Tuhan. Layakkan kami, ya Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu. Sebab hanya dekat Engkau kami tenang. Sebab hanya dekat Engkau kami aman. Di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Jiwa kami tenang, hati kami tenang bersama-Mu. Terima kasih. Sebab hanya dekat Engkau Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang berlimpah-limpah di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Tuhan yang menyelidiki hati kami. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini kerinduan kami Tuhan, ini doa kami. Kau mengenal hati kami, Kau yang menjagai hati kami, sampai kedalaman hati kami. Jadikan kami hamba-Mu yang setia, jadikan kami penyembah-Mu yang setia, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang menyelidiki hati kami, Kau Tuhan yang menilik hati kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini, kami rasakan kemurahan-Mu di tempat ini, kami rasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami punyalah seperti Engkau yang setia. Kami tidak bisa melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa melupakan kasih setia Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah Engkau mendapati setiap kami tetap berkenan kepadamu Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Amin. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu
cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Persembahkan bagimu Tuhan. Pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la Kau selidiki. ila la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak memandang rupa. Engkau Tuhan yang tidak memandang hanya sekedar harta. Oh Tuhan, Kau selalu Tuhan melihat hati seorang hamba Tuhan. Tuhan, doa kami biar Kau temukan itu ada di dalam kehidupan kami. Biar kami memiliki hati seperti ini Tuhan. Hati yang Kau ingini, hati yang berkenan bagimu Tuhan. Tuhan, satu hal kami minta Tuhan, Kau jaga hati kami Tuhan, sehingga kami terus memiliki hati yang murni, hati yang berkenan bagimu Tuhan, supaya sungguh-sungguh terpancar kehidupan yang daripada Tuhan melalui hati kami, dan kehidupan Tuhan yang memancarkan kasih-Mu, kehidupan yang memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan, dan orang bisa melihat Tuhan, oh Engkau di dalam kehidupan kami. Oh murnikan senantiasa hati kami Tuhan. Kami juga saat ini berdoa dengan hati kami Tuhan. Kami bawa doa Diana Surabaya Tuhan. Engkau juga berikan terus pertolongan. Saat ini juga Tuhan Kau jamah dimanapun berada untuk mamanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, COVID dilenyapkan dari tubuhnya, disembuhkan oleh Tuhan. Saat di tangan Tuhan yang menjamah dan sembuh, dan sembuh, dan sembuh. Juga doa Bayu di Bali, dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa adiknya Tuhan yang ada di rumah sakit Tuhan, apapun sakit penyakitnya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tangan-Mu memberikan kesembuhan. Kesembuhan juga Daniel di Bandung yang juga berdoa untuk anaknya Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu, Kau jamah Tuhan otaknya Tuhan yang lumpuh Tuhan, dipulihkan, disembuhkan total Tuhan. Juga doa Yudi dalam nama Tuhan Yesus, retina matanya dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Juga doa Lisa untuk suaminya Tuhan, sekali lagi juga sama dalam nama Tuhan Yesus, COVID dilenyapkan, disembuhkan oleh Tuhan, dan suaminya sembuh saat cek lagi sudah negatif. Tuhan, doa Yurivinus dari Papua, dalam nama Tuhan Yesus, asma disembuhkan oleh Tuhan. Demi juga dengan Dian di Bandung, dalam nama Tuhan Yesus, oh kram di perutnya dijamah, disembuhkan, tidak kram lagi. Juga Indri di Medan, dalam nama Tuhan Yesus, tiroid dijamah juga, disembuhkan oleh Tuhan. Juga doa Elisa Malaysia, saat ini juga Tuhan Kau jamah, batuk disembuhkan oleh Tuhan. Anaknya batuk, anaknya disembuhkan oleh Tuhan, dan saat ini juga sembuh. Kami bawa semua doa-doa di hadapan Tuhan. Juga sekali lagi Tuhan, mereka yang berdoa untuk rumah tangganya, Tuhan Kau jamah, Kau pulihkan Tuhan. Rumah tangganya mengalami pemulihan dan jadi kesaksian. Mereka yang berdoa untuk sakit penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan, Engkau yang menyembuhkannya. Juga mereka yang berdoa untuk studi, untuk pekerjaan, untuk pelayanannya. Tuhan, Engkau memberikan keberhasilan. Mereka yang berdoa masalah keuangannya. Tuhan, biar Engkau tolong, Engkau berkati, sehingga hidupnya bisa menjadi berkat. Oh, bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama. Khususnya juga hambamu doakan untuk semua pelayan Tuhan yang sedang ikut melayani pada saat ini. Semua pendoa yang ikut mendoakan pada saat ini. Semua yang ikut memfollow up. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati mereka. Dan kasih karuniamu boleh melimpah. Juga semua yang sedang mengikuti, sekali lagi kasih karuniamu melimpah Tuhan. Kau yang kuduskan, Kau yang urapi, Kau yang berkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh acara ini dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, senang sekali lagi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Juga doa-doa saya panjatkan. Saya ajak saudara tangkap terimanya dengan iman. Karena semua yang daripada Tuhan karena iman. Ya disebut namanya atau tidak, saudara tetap imani saudara. Ya, karena Tuhan kita yang mendengar doa dimanapun saudara berada, apapun keadaan saudara. Sekarang saya sampaikan satu kesaksian saudara. Shalom, perkenalkan saya Grace dari Hong Kong. Ya, Grace diberkati. Ya, sebelum Natal tanggal 19 Desember saya mendapat berkat untuk anak saya. Di mana anak saya SK-nya turun ya di PNS. Diterima kerja di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, selamat ya, Tuhan berkati Grace untuk anaknya. Lalu saya sangat bersyukur pada Tuhan atas anugerah, berkat, mujizat Tuhan berikan. Terima kasih untuk Pak Ubaca dan khotbah-khotbahnya yang sangat memberkati saya dan membuat saya semakin cinta dan mengandalkan Tuhan. Luar biasa ya, terus makin cinta Tuhan. Saya ibu satu anak, bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Ya, bulan Juli 2019 saya punya pergumulan karena anak saya yang bekerja di kantor Cargo Juanda, kantornya sedang mengalami krisis. Saya hanya bisa berdoa, ya tengah malam saya bangun, ya menyembah dan menangis kepada Tuhan. Saat berdoa saya selalu berkata, anakku pasti jadi orang yang sukses, diberkati Tuhan dan pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Ya, Tuhan sungguh luar biasa yang menjawab doa dan kerinduan hati saya. Tiba-tiba teman anak saya mendaftarkan anak saya di PNS, ya pegawai negeri sipil. Dan puji Tuhan tes 1 dan 2 anak saya lolos. Dan waktu itu saya dengar khotbah dari Pak Ubaca, ya, dan bernubuat Tuhan akan beri yang lebih besar lagi. Ya, luar biasa. Langsung saya genggam erat sambil angkat tangan dan menangis. Tuhan, anak saya pasti dapat. Dan sungguh luar biasa, Tuhan kita Oktober 2019, saya ulang tahun, saya minta hadiah pada Tuhan supaya anak saya diterima di PNS. Dan benar 2 hari sebelum ulang tahun saya, anak saya dapat surat dari pemerintah dan dia diterima di PNS. Saya berdoa puasa 40 hari, cari Tuhan sambil tiap minggu saya menginjili, cari jiwa luar biasa. Doa untuk tempat-tempat di Hong Kong, ya ini luar biasa. Dan mengurapi supaya ada pemulihan dan keselamatan di Hong Kong. Karena gereja ditutup dan saya juga tetap berkata-kata, saudara, anak saya sukses, dia akan jadi orang hebat seperti Daniel. Dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu doa dan kata-kata berkat setiap hari. 1 minggu setelah diterima PNS, kantor sudah lamanya bangkrut dan tutup. Tapi Tuhan pelihara dan sediakan yang lebih baik. Saya minta kepada Tuhan supaya kami mendapat kado Natal. Tuhan menyelesaikan dan mengeluarkan SK anak saya.
Dan sungguh puji Tuhan, mujizat terjadi lagi, saudara. Tanggal 19 Desember sebelum Natal, SK anak saya turun. Saudara, kita ya sungguh ya diberkati oleh Tuhan. Dengar Ibu Grace ya, doanya dengar, anaknya ditolong diberkati. Tapi yang juga saya lebih senang lagi, bukan hanya minta pada Tuhan, mulai sungguh-sungguh saudara, hidupnya dipakai selamatkan jiwa orang lain supaya bisa juga kenal Tuhan. Ya terus bersaksi Ibu Grace ya, kamu akan dipakai selamatkan banyak jiwa. Bahkan sekalipun sedang di Hongkong, doa orang-orang Hongkong juga dijamah oleh Tuhan, juga banyak diselamatkan. Saya percaya ini suatu yang luar biasa. Saya dorong setiap saudara semua yang lain yang sedang mengikuti, saudara dengar, kerinduan Tuhan adalah kita diberkati dan jadi berkat, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang lain semua saya ajak minta berkat, bagus. Minta kesembuhan, bagus, saudara. Tapi jangan hanya itu. Rencana Tuhan bukan hanya kita diberkati. Rencana Tuhan supaya kita jadi berkat. Saat ini kalau doa saudara hanya baru minta untuk pribadi, saudara tambahkan pada Tuhan. Supaya aku bisa dipakai Tuhan. Saudara minta sembuh, saudara berkata Tuhan, supaya aku bisa pakai kesehatanku. Oh, melakukan tugasmu. Oh, pakai tubuh yang sehat, selamatkan jiwa. Sehingga banyak orang juga bisa ditolong. Saudara yang punya masalah rumah tangga, doa, pulihkan rumah tanggaku Tuhan. Supaya aku bisa jadi kesaksian rumah tanggaku buat rumah tangga yang lain. Saudara yang punya masalah keuangan, sama. Jangan hanya minta tolong keuangan, supaya aku bisa jadi berkat ya dalam keuangan. Untuk gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan, untuk sesama, khususnya juga untuk keluarga, saudara. Saya percaya doa-doa saudara akan mudah didengar. Nah, saya sambung sekarang, saudara. Kemuliaan Tuhan sungguh nyata, anak saya diberkati Tuhan luar biasa, di mana saat pandemi banyak orang mencari kerja di PHK, tapi kita orang mengandalkan Tuhan, punya iman percaya yang besar, dan kita mendapat seperti kata Pak Ubaja, India malah mengalami yang lebih baik lagi. Saya benar-benar diberkati dengan khotbah-khotbah Pak Ubaja, dan saya berharap setiap kita punya masalah pergumulan dengan pekerjaan, orang tua yang bergumul dengan anak yang mencari kerja, ya mari andalkan Tuhan, ya percaya dengan iman yang besar dan berkata-katakan patahan profetik. Ya doa sungguh-sungguh cari Tuhan, jangan takut dan percayalah pada Tuhan. Sungguh Yesaya 60 saya alami. Tuhan angkat keluarga saya demikian rupa dan tidak pernah saya membayangkan benar-benar Tuhan baik. Saya bekerja sebagai TKW di Hongkong, tapi Tuhan angkat dan berkati anak saya. Terima kasih Pak Ubaja untuk doanya. Tuhan berkati Bapak sekeluarga. Tuhan Yesus ya dipermuliakan senantiasa. Ya saudara, sekali lagi saudara tangkap sungguh-sungguh supaya ini memberi kekuatan dan teladan. Doa minta tapi juga supaya bisa dipakai. Saya percaya itu luar biasa, saudara. Sekarang kita mulai ya belajar renungkan firman Tuhan. Mulai hari ini saudara kita akan masuk seri khotbah yang baru, yaitu belajar dari kehidupan Daud, saudara. Saya percaya ini akan menjadi seri khotbah yang luar biasa sekali, saudara. Kita banyak kenal Daud dengan ya firman-Nya, tapi kita akan belajar seri, saudara, sehingga kita lebih lagi mengenal ya seorang bernama Daud yang mengalami kasih karunia yang luar biasa. Hari ini, saudara, di sesi pertama saya ya ajak renungkan dengan tema Tuhan melihat apa, saudara? Hati. Sekali lagi apa, saudara? Tuhan melihat hati. Tadi pujian yang kita pujikan ya juga selalu berkata Tuhan bukan hanya lihat muka ya penampilan luar. Tuhan tidak hanya lihat harta, tapi Tuhan lihat hati, saudara. Lalu pujian juga ngajar kita ya doa Tuhan, tolong Tuhan aku bisa jaga hati, saudara. Sehingga dari hatiku boleh memancarkan kehidupan yang baik, saudara. Ya saya percaya ini untuk mengawali seri Daud yang luar biasa.
Saya mulai baca dalam 1 Samuel 16. Kita ayat ke-1 dan seterusnya. 1 Samuel 16 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak ya sebagai raja atas Israel? Ya. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku, saudara. Jadi saudara, saat itu saudara dikatakan Samuel ini sedang bergumul, saudara. Samuel ini sedang berduka. Jadi dia sedih sekali ya, tentang apa? Tentang Saul. Karena apa? Saul ini ditolak oleh Tuhan, saudara. Dulu Saul pernah dipilih, pernah mengutus Samuel untuk mengurapi Saul, saudara. Ya, dia yang ngurapi, dia senang sekali, mungkin hubungannya sudah dekat sekali. Tapi sampai satu kali dikatakan Tuhan tolak Saul, Tuhan gak bisa pakai Saul lagi, saudara. Sehingga Samuel itu sedih gitu, saudara. Ya, dikatakan di sini Samuel itu berduka cita, saudara. Wah, saudara, Tuhan berkata, ya berapa lama lagi ya engkau berduka cita, atau soal artinya itu berlarut-larut. Samuel itu sedih karena Saul yang ditolak oleh Tuhan, saudara. Nah, saudara, kalau saudara bisa pelajari kehidupan tentang Saul, saudara juga bisa dapatkan Saul ditolak karena hatinya yang berubah setia, saudara. Dulunya, saudara, dia percaya, dulunya setia, saudara. Lalu diangkat oleh Tuhan jadi raja. Sayang, setelah diangkat Tuhan jadi raja, hatinya berubah setia, saudara. Ya, tidak bisa lagi saudara taat, tidak bisa lagi ya untuk melakukan ya perintah Tuhan dengan baik. Ya, hatinya sudah berubah, maka akhirnya sampai titik tertentu, saudara, dia tidak bisa dipakai lagi oleh Tuhan. Tuhan ambil keputusan cari orang lain yang hatinya baik sehingga bisa dipakai. Ini juga pelajaran bagi setiap kita, saudara. Seperti tema tadi, karena Tuhan melihat hati. Saya ajak setiap saudara, sementara ini kita buka juga surati saudara. Adakah saudara mengalami seperti Saul? Dulu waktu saudara belum punya apa-apa, saudara rendah hati. Dulu sebelum saudara belum punya apa-apa, belum bisa apa-apa, saudara cari Tuhan, hati yang rindu kepada Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan. Tapi setelah diberkati, hatimu sudah mulai ya beda. Tidak lagi lapar dan haus akan Tuhan, lapar dan haus akan yang lain. Sudah mungkin uang, mungkin harta atau apa. Ada juga orang ya belum ya dapat jodoh, oh cari Tuhan terus, hatinya cari Tuhan supaya dapat jodoh. Tapi saya ingatkan saudara yang sudah beri jodoh oleh Tuhan, jangan sampai hatimu berubah, saudara. Ya, jangan kita sampai hati kita fokusnya pada berkat, tetap pada Tuhan. Yang belum punya, ya tadi pasangan yang belum punya anak, cari Tuhan. Tapi setelah dapat anak, masihkah hatimu terpaut kepada Tuhan? Ya, yang belum apa-apalah, belum bisa melayani, dulu rendah hati. Wah, pelayanan itu anugerah. Setelah diangkat oleh Tuhan, dipakai, masihkah hatimu sudah lapar dan haus akan Tuhan? Masihkah hatimu punya pengertian pelayanan itu anugerah, aku nggak layak, boleh melayani itu anugerah? Sajak setiap kita koreksi hati kita. Jangan sampai seperti Saul. Ya, dulunya hatinya baik, tapi setelah dapat anugerah, dapat berkat, mulai diangkat hidupnya, hatinya berubah. Biarlah malam hari ini ya kita koreksi dan dibenahi kalau ada seperti itu, saudara. Lalu kita juga bisa belajar dengan apa yang dialami oleh Samuel, saudara. Dikatakan Samuel itu berduka cita karena, saudara, Saul yang dia cintai, saudara, ini ditolak oleh Tuhan, nggak bisa dipakai Tuhan lagi. Berduka cita, berduka cita, berduka cita, saudara. Ya, padahal Tuhan sedang cari yang lain untuk diangkat jadi raja.
dia sedih, dia berduka cita. Ini memberi satu pelajaran juga kepada kita. Mungkin ada di antara saudara saat ini yang sedang kehilangan sesuatu. Kalau Samuel kehilangan seorang, ya, oh mungkin dia kepelajalah anak rohani atau apalah, karena dia berubah nggak bisa dipakai, saudara. Ya, saudara mungkin ada yang kehilangan sesuatu juga, mungkin posisi, ya mungkin jabatan, atau mungkin langganannya hilang, atau mungkin pekerjaannya hilang, apapun. Dan saudara berduka berlarut-larut seperti Samuel, saudara. Nah, padahal Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Ya, karena dikatakan ya kepada Samuel, jangan sedih terus Samuel. Aku sudah dapatkan seorang yang lebih baik. Ya, dikatakan tadi pergi. Ya, aku mengutus engkau ke Bethlehem mengurapi salah satu anak dari Isai, saudara. Nah, saudara bayangkan, bagi bangsa Israel, bagi Samuel sendiri, lebih baik punya Raja Saul atau Daud. Saya ulangi saudara. Kita sudah tahu, menurut saudara, bangsa Israel lebih dapat anugerah, rajanya tetap Saul atau ganti rajanya Daud. Saudara pasti tahu, lebih baik Daud. Termasuk bagi Samuel, rajanya tetap Saul terus. Yang terus, saudara, ya, tidak bisa taat pada Tuhan, ingkar pada Tuhan terus. Termasuk akhirnya ingkar pada Samuel berkali-kali. Atau ganti Daud yang sungguh-sungguh hatinya cinta Tuhan. Jadi berkat bagi bangsanya, juga jadi berkat banyak bagi Samuel. Sekali lagi, apapun yang diizinkan Tuhan, semua tujuannya kebaikan. Mau kehilangan apapun, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan langganan, apapun saudara, termasuk salah satu apapun dalam hidup kita. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala untuk apa? Mendatangkan yang baik. Banyak kesaksian karena di PHK, ya bahkan cari kerja sulit, tapi akhirnya malah waktu dia usaha sendiri, akhirnya maju. Saudara, diputus pacar, saudara. Wah, nangis saya. Padahal setelah itu akhirnya dapat yang baik, lebih baik lagi Tuhan berikan saudara. Saudara yang sedang berduka berlarut-larut, saudara bisa melihat Tuhan punya rencana yang luar biasa yang seringkali kita tidak tahu. Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jangan berduka cita. Apalagi Samuel juga orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, mengasihi Tuhan, sudah pasti Tuhan punya rencana yang baik. Ya. Jadi mulai bangkit saudara. Yang berikutnya, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul ya mendengarnya, ia akan membunuh aku. Saudara dikatakan, bagaimana aku bisa pergi saudara? Ya kalau sampai Saul dengar ini Samuel mau ngurapi seorang yang lain untuk jadi raja, pasti Saul marah, dia akan bisa dibunuh saudara. Dikatakan di situ saudara. Iya. Lalu saya bacakan dulu saja firman Tuhan. Jika Saul membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian saudara, undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan padamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebutkan bagimu, saudara. Jadi seorang bernama Samuel, saudara, sempat kalau menurut saya ya lupa, saudara. Dia tahu siapa itu Tuhan, dia diutus Tuhan, kok takut dengan Saul, saudara. Ya, apakah Tuhan itu tidak berkuasa untuk melindungi? Bahkan Samuel ini dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Sudah pastilah saudara, ya kalau saudara baca kisah-kisah sebelumnya, saudara bisa tahu, wah kita yakin tidak mungkin ya Saul ini bisa membunuh Samuel, apalagi kalau sedang jalankan tugasnya Tuhan. Dalam hidup kita kadang-kadang gitu saudara, kita sedang menghadapi satu tugas dari Tuhan, atau kita sedang menghadapi masalah. Banyak kali kita
merasa mana mungkin, apakah bisa, saudara. Oh saudara, kadang-kadang ya imannya hilang, nggak punya iman saudara. Tapi biarlah hari ini sekali lagi saudara diingatkan, kalau Tuhan perintahkan, Tuhan itu sudah tahu kemampuan saudara, pasti saudara bisa. Saudara nggak mampu pun Tuhan perintahkan, karena Tuhan sudah siapkan penolong untuk saudara. Nantinya pasti mampu. Kalau Tuhan yang perintahkan pasti mampu saudara. Iya, ya seperti itu saudara. Lalu saudara bisa lihat di sini saudara, jangan takut, Tuhan itu pasti tolong. Tuhan bisa tolongnya berbagai macam. Kalau di sini saudara, ya Tuhan memberikan solusi untuk jalan keluarnya. Karena dia takut kalau ngomong nanti gimana, dibunuh. Padahal nggak mungkin bisa. Tapi ya memaklumi Tuhan sendiri. Tuhan memberikan apa? Perkataan hikmat sebagai jalan keluarnya. Ya kamu harus berhikmat lah. Ya ngerti Saul itu kalau engkau berkata seperti itu dia bisa marah. Wah dia bisa berusaha nyerang kamu, bunuh kamu. Ya jangan ngomong, aku mau ke Bethlehem, ngurapi raja lain karena engkau sudah ditolak ganti. Jangan, ya pasti marahlah. Engkau gak usah ngomong tentang itu. Engkau ngomong saja, aku mau ke Bethlehem untuk membuat korban bakaran bagi Tuhan. Dikatakan di situ saudara. Ya setelah engkau di sana baru engkau lanjutkan yang lain lagi. Dan engkau gak bohong, memang di sana engkau sungguh-sungguh buat korban bakaran, saudara. Jadi di sini kita juga bisa ambil petik satu pelajaran lagi, saudara, dalam hidup kita. Kita harus belajar, ini loh saudara, memperkatakan hikmat. Kita perhatikan ada orang kadang-kadang tidak pandai mengucapkan, tidak tahu keadaan situasi. Ngomongnya kadang-kadang buat orang itu sakit hati. Ngomongnya membuat orang itu malah ketakutan dari perkataannya. Ngomongnya saudara membuat orang itu malah sungguh-sungguh merasa dijatuhkan gitu saudara. Jadi ya satu kali kita akan belajar bagaimana memperkatakan perkataan yang berhikmat. Setiap perkataan kita menimbulkan damai. Tujuannya sama tapi mendatangkan kebaikan saudara. Ya saja setiap saudara belajar saudara. Coba ya sekalipun nanti satu kali kita akan belajar tapi dari ucapan. Firman Tuhan berkata, kenyang atau lapar kita dipengaruhi dari ucapan kita. Hidup atau mati perkataan kita. Belum lama orang banyak dengar, mungkin saudara dengar juga Jack Ma, orang kaya luar biasa saudara. Karena perkataannya saat itu sempat di satu wawancara dia nyalakan pemerintah China ini. Wah sekarang bingung saudara. Sana itu negara itu wah mau ditangkap mau apa sampai menghilang. Orang kaya seperti itu sampai seperti wah sudah goncang sampai menghilang. Hanya apa? Perkataan. Nah, sejak sudah mulai uji juga petik pelajaran tentang perkataan. Hati-hati saudara ya. Ayat keempat, ya Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, jadi ini bagus. Sekalipun Samuel sempat ya seorang nabi yang luar biasa, sempat imannya ya gak mantap saudara. Tapi dia tetap akhirnya mau taat. Ini salah satu yang baik saudara. Dalam hidup kita ya semua sama saja. Baik jemaat biasa, baik pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Seorang nabi sekelas Samuel pun pernah juga imannya gak mantap saudara. Disuruh takut dengan manusia, yaitu Saul. Padahal Saul yang merapi dia Saul takut dengan dia, saudara. Ya, Elia pernah juga saudara, wah takut dengan ya seorang perempuan, apa namanya itu, Isabel, saudara. Ya, tapi sekali lagi, kalau saudara saat ini ada perintah Tuhan, saudara sebetulnya iman saudara kecil, nggak begitu berani, masih takut. Tapi belajarlah. Akhirnya saudara berani taat. Melakukan. Itu sudah Tuhan senang saudara. Ya Tuhan tahu kita manusia nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang wah gagah perkasa. Secara nyata semua pernah ngalami. Ya saya pun ngalami. Tapi setakut apapun. Ya bimbang apapun. Pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Taati firman.
saudara nanti akan beruntung. Hanya hidupmu tetap bisa dipakai Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Saudara, orang Betlehem saja sampai baru datang sudah kaget. Ini nabi terbesar saat itu, saudara. Apa ini yang mau dilakukan? Oh, datangkan selamat atau tidak? Semua sedang tanya-tanya. Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, dia kan enggak bohong tahu sih, saudara. Sungguh-sungguh melakukan seperti itu. Dia enggak bohong dengan Saul, kuduskan dirimu dan datanglah kepadaku di upacara pengorbanan ini. Kemudian ia mengkuduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka di upacara pengorbanan, saudara. Dari sini saja saudara petik satu pelajaran, begitu ketemu dengan mereka takut. Dia berkata, enggak, aku datang justru akan mendatangkan anugerah, tapi kuduskanlah dirimu. Jadi kalau Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa, Tuhan selalu menyuruh kuduskanlah dirimu. Kepada Isai, ini Tuhan mau datangkan anugerah yang luar biasa. Salah satu anaknya mau diurapi jadi raja. Sama. Isai bersama seluruh keluarganya disuruh apa? Kuduskan dirimu. Saudara ingat, saat Tuhan akan mencurahkan hal yang luar biasa, akan memberkati luar biasa, akan berkarya luar biasa, dibutuhkan kita kuduskan diri, khususnya hati, kuduskan hati. Saya tidak ngupas ini sekarang, saudara. Besok saudara ikuti sungguh-sungguh, karena besok saya akan nyampaikan hati yang rela dimurnikan. Kenapa, saudara? Ini luar biasa, Tuhan berikan pada kita, ini tahun Roh Kudus. Saya sudah sampaikan ini saatnya Roh Kudus akan berkarya luar biasa. Rumah tangga mengalami hal yang luar biasa, saudara. Studi pekerjaan pelayanan saudara akan mengalami yang luar biasa. Roh Kudus ingin lakukan yang luar biasa, saudara. Gereja kita akan Roh Kudus luar biasa. Tapi hari ini ada pesan Tuhan, bersihkan, kuduskan dirimu, khususnya hatimu. Apalagi kalau saudara tahu ada yang gak kudus, jangan sampai besok lewatkan. Ya, saya tidak kupas panjang di sini karena ini untuk besok. Sehingga saudara sungguh-sungguh bisa mengalami lawatan karya Roh Kudus yang luar biasa. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam studi pekerjaan, keuangan, dalam semuanya, saudara. Ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab itu anak yang paling besar. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi begitu dia lihat saudara anak pertama yaitu Eliab, langsung Samuel mikir pasti ini yang dipilih oleh Tuhan untuk diurapi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya, penampilannya, atau perawakannya yang tinggi, kekuatannya, gagahnya. Dikatakan saudara, sebab aku telah menolaknya. Jadi kalau saudara bisa tahu, dia punya paras yang luar biasa, penampilan luar biasa. Dia juga punya, dikatakan di sini, perawakan atau kekuatan yang luar biasa. Sampai Samuel, seorang nabi yang hebat pun salah kira. Dikira pasti ini cocok untuk raja. Tapi Tuhan berkata apa? Ya, aku telah menolak dia. Jadi penampilan yang hebat, kekuatan yang hebat tidak menjamin. Ya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, yang kelihatan dengan mata lahiriah, hal yang lahiriah. Tapi Tuhan melihat hati yang di dalam, yang tidak kelihatan dengan mata lahiriah. Jadi dijelaskan seperti itu.
Manusia seringkali lihat yang lahiriah. Tapi Tuhan tuh lihat yang di dalamnya, saudara. Yang di hatinya. Lalu Yesaya memanggil Abinadab dan ya menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih oleh Tuhan. Ini juga gak dipilih anak kedua itu. Kemudian Yesaya menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Jadi anak 1, 2, 3 gak dipilih. Demikianlah Yesaya menyuruh 7 anaknya. 7 anaknya dikeluarkan semua lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Yesaya, semuanya ini tidak dipilih oleh Tuhan. Intinya sekali lagi saudara, ya, kalau Tuhan lihat itu, Tuhan lihat hatinya. Kalau Tuhan mau cari seseorang untuk dipakai, oh diberkati luar biasa supaya jadi berkat luar biasa, oh saudara diurapi luar biasa supaya ya bisa sungguh-sungguh ya dipakai. Oh pekerjaan Tuhan luar biasa. Bukan lihat lahiriahnya, saudara, tapi adalah lihat hatinya. Sudah terbukti kok, kita bisa lihat ya, hati itu lebih penting. Saul secara penampilan kalau sudah pelajari semua tinggi besar, perawakan, maka Samuel terpacu seperti yang dulu. Daud masih kecil. Faktanya waktu menghadapi Goliat, Saul ketakutan, tidak bisa dipakai Tuhan. Hidupnya malah tidak memuliakan Tuhan. Daud, Tuhan lihat hatinya. Secara lahiriah jauh dari Saul. Tapi waktu menghadapi Goliat, dia bisa dipakai Tuhan hancurkan Goliat. Hati lebih penting daripada yang di luar, yang secara lahiriah. Jadi kita seperti itu saudara, ya, penting. Lebih penting hati daripada hanya penampilan yang di luar. Tadi saudara, ya Eliab, wah penampilannya, perawakannya saudara luar biasa sekali. Tapi memberi kita juga saudara pelajaran, ya, khususnya saudara yang masih muda-muda, yang belum dapat pasangan hidup, dengar. Jangan hanya lihat yang lahiriah. Baik itu tentang tampan atau cantik. Lebih penting hatinya. Baik itu kaya atau tidak. Lebih penting hatinya. Baik itu wah hebat, terampil dalam hidupnya. Wah luar biasa. Saudara punya kedudukan, punya kepandaian, keahlian. Saudara jabatannya. Tuhan sedang ngajak. Lihat hatinya. Ya, memang kalau bisa ya dua-dua saudara ya. Dia ini pinter, dia ini ya apa namanya kaya dan lain-lain, tapi hatinya bagus. Kalau bisa. Tapi jangan sampai salah. Semua lahiriah luar biasa tapi hatinya nggak baik. Nantinya menderita. Kalau bisa dua-dua lebih baik, tapi ingat lebih penting hatinya. Yang di dalam lebih menentukan hidup rumah tanggamu. Cari karyawan juga sama. Pintar seperti apapun saudara. Tapi kalau hatinya nggak baik, nanti di belakang buntutnya justru jadi petaka bagi perusahaan. Betul saudara. Hanya malah makin pintar, makin licik, makin bahaya. Lebih penting adalah dalamnya. Belum lama saya sedang arahkan satu orang juga ya pemudi tentang cari pasangan hidup. Saya juga ceritakan seperti ini tapi saya tambahi lagi. Ya, kalau engkau lihat hatinya, jangan dia dengan saya baik sekali, jangan gitu. Orang kalau sedang naksir jahat jadi baik. Kikir bimedit jadi murah hati. Kasar jadi halus. Jangan kamu lihat baik bagi kamu. Lihatnya kepada semua orang. Jadi aslinya baik atau tidak. Dengan orang tuanya, keluarganya dia sendiri.
dengan teman-temannya, baik atau tidak. Kalau hanya dengan kamu sedang jatuh cinta kok, sedang mau naksir kok, biar mau kok, pasti baik. Jangan, hati-hati. Saudara lihat, ya dengan yang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan teman, baik saudara. Ya lebih lagi kalau saudara tanya Tuhan, apakah itu pasangan hidupmu. Cari mantu juga seperti itu saudara, maka untung. Saya lanjutkan lagi. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara, ya saudara, jadi saat itu saudara, dia ada di rumah Isai, saudara bayangkan, ya Isai ya menyiapkan 7 anak laki-lakinya. Satu persatu ya disuruh maju depannya sampai, oh ini nggak bisa. Pikir pertama bisa, Tuhan bilang nggak bisa. Kedua nggak bisa. Ketiga nggak dipilih. Keempat nggak pilih. Sampai ke-7 nggak pilih. Habis. Sudah dengar. Kita itu jangan kadang pikir, oh sudah habis. Nggak ada lagi, ya sudah salah satu saya urapi. Jangan. Saudara, kalau ini tadi nyambung ya, cari jodoh. Belum dapat, ya sudah seadanya. Keliru. Nggak sesuai dengan firman Tuhan, tabrak saja. Keliru. Tuhan selalu menyediakan. Samuel diutus ke rumah. Dikatakan di sini, Isai mengurapi salah satu anak yang dipilih Tuhan. Kalau dia sudah di sana, nyatanya sudah dikeluarkan semua. Nggak ada yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Bukan nggak ada. Jangan disangka nggak ada. Kalau dia misalkan nggak ada mengurapi salah satu, keliru. Tuhan nggak mau, nanti salah. Untung Samuel tanya, ada nggak yang lain? Tanya saudara. Apa masa ini saja masih ada? Dan akhirnya ternyata ditemukan masih ada satu. Satu saja oleh orang tuanya nggak dipilih. Satu saja sudah nggak dianggap saudara. Tapi tetap Samuel berkata, suruhlah dia datang. Sebelum dia datang, kita tidak selesai. Nunggu sampai dia datang. Kita tidak akan makan sampai dia datang. Saudara harus ambil keputusan. Kalau saudara sedang lakukan tugas Tuhan atau apapun, kok belum jawaban doanya datang, kok belum yang saya minta belum kelihatan. Saudara jangan memaksa kalau belum dapat. Jangan hanya nabrak. Saudara pasti nanti akan dapat. Ya, seperti sini. Sekarang saya tambah ayat terakhir, ayat 12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ya sudah, ia kemerah-merahan. Sudah lihat, masih sangat muda sekali. Matanya indah, parasnya elok, saudara. Tapi gambaran yang masih muda sekali. Ya, jadi dianggap orang nggak mungkin lah jadi raja. Ya mau jadi raja orang yang matang, orang yang cukup umurnya, orang yang sudah punya pengalaman, orang yang sudah digembleng, orang yang punya ya strategi, saudara gitu. Memang punya kemampuan. Belum tentu saudara. Ini Daud dianggap masih kencur. Ya pemuda kencur gitu saudara. Belum bisa apa-apa gitu saudara. Ya, lalu Tuhan berfirman, bangkit Samuel, urapi dia. Sebab inilah dia. Nah ini mengacu pada tema saudara. Tuhan itu memilih hati. Kalau saudara rindu, hidupmu dipakai Tuhan. Menjadi orang pilihan. Yang paling utama, saudara dengar. Bangun hatimu. Murnikan hatimu. Sampai di padang Tuhan hatimu baik. Sampai di padang Tuhan hatimu bisa dipercaya, tulus. Sampai bisa dipercaya hatimu kudus. Itu lebih penting dari semua yang lain. Semua juga penting saudara. Tapi nomor 1, Tuhan lihat hati.
Setelah hatimu baik, Tuhan akan ya beri hikmat, tapi harus belajar juga. Tuhan akan beri keterampilan, tapi juga harus berlatih juga. Tuhan akan berkati, tapi juga harus berjuang juga. Tapi yang pertama hati. Kalau Tuhan temukan hatimu, Tuhan percaya kau punya hati yang bisa dipercaya. Tuhan sediakan hikmat. Saudara, Tuhan sediakan berkat. Tinggal kau berjuang, lalu semua yang dibutuhkan akan menyertai. Saudara, saya percaya ini sesuatu yang penting sekali. Saudara, ya tidak tergantung saudara umurnya atau apapun. Kalau kita juga sama ya, dalam saudara di perusahaan cari orang. Kalau kita di sini gereja cari saudara. Kalau di sini lihat saudara tidak tergantung umurnya. Daud paling muda. Tadi yang paling besar enggak. Kadang-kadang orang keliru. Ini sudah lama loh di sini loh. Ini sudah lebih dari 10 tahun loh. Ini kan baru berapa 1 tahun. Ini sudah 30 tahun loh. Sejak gereja kita berdiri loh. Ini baru berapa 3 tahun. Tuhan itu tidak mandang berapa tahun. Kita sudah melayani. Tuhan itu mandang hati kita. Sudah dipakai 31 tahun sejak gereja berdiri. Kalau hati kita dipandang oleh Tuhan, gak berkenan, gak bisa dipakai. Tuhan gak akan pakai. Tuhan tuh lihat hati. Bukan karena faktor lamanya melayani. Saudara, bukan faktor apapun kekayaan kita. Bukan karena kepandaian kita. Kepandaian Tuhan bisa beri. Kekayaan Tuhan bisa berkati. Justru kalau sudah lama, harusnya tanggung jawabnya dituntut Tuhan lebih besar. Engkau sudah dibimbing Tuhan sekian lama kok masih tidak bisa apa-apa lah, gimana? Jadi sekali lagi saudara, ya Tuhan mengajar kalau kita milik orang, tapi juga ngajar kita sendiri. Supaya sungguh-sungguh hidup kita berguna. Bisa berguna bagi Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan. Hanya bisa jadi berkat bagi keluarga. Hanya bisa jadi berkat bagi gereja Tuhan. Hanya bisa jadi berkat bagi sesama, bagi bangsa. Bukan secara lahiriah. Yang lebih menentukan adalah yang di dalam hati kita. Saudara, seperti itu. Saya ajak saudara tangkap sungguh-sungguh ya, supaya saudara sejak saat ini lebih mementingkan ini hati. Baik untuk pribadi, untuk yang lain. Kalau saudara sudah mulai memperjuangkan hati lebih daripada itu, saudara lihat hidup akan dibawa naik. Naik, naik. Makin hari makin berkenan di hati itu. Makin hari makin berguna bagi Tuhan. Makin hari saudara makin penuh dengan karya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Khususnya tahun ini, tahunnya Roh Kudus berkarya luar biasa. Makin hari saudara makin bisa dipakai Roh Kudus, lakukan hal yang luar biasa. Tapi sejak sekarang saudara, ayo perhatikan hati kita. Ya, besok sekali lagi besok sore saya akan sampaikan ya, miliki hati yang rela. Rela itu mau dia apa? Dimurnikan. Sehingga setiap kita sungguh-sungguh bisa dipakai. Saya juga ajak semuanya, ya baik dalam tempat kerja, khususnya semua yang ada di gereja Tuhan. Milih orang pun juga hati. Saya beri contoh, pujian penyembahan. Yang lebih penting hati. Skillnya penting. Main musik penting, suara penting. Tapi sekali lagi, yang akan jadi berkat besar, hati. Sama-sama memuji menyembah, yang sungguh-sungguh dari hati yang murni, akan sangat menjadi penyembahan yang disukai oleh Tuhan. Menjadi penyembahan yang sangat berkenan. Membuat hadirat Tuhan akan nyata sekali. Membuat karya Tuhan akan nyata sekali. Skill penting, saudara. Suaranya bagus, perannya bagus, semua medianya bagus. Berkati manusia. Secara lahiriah juga. Gak bisa membangun rohaninya. Tapi kalau hati memberkati Tuhan, Tuhan berkarya merubah hidup manusia.
dari gelap menjadi terang. Membangkitkan sesuatu generasi yang luar biasa. Membuat Tuhan berkarya luar biasa. Ingat hari ini, sajak saudara khususnya pelajarannya, perhatikan. Bangun hati kita. Minta Tuhan murnikan hati. Saudara, jaga hati kita. Supaya sungguh-sungguh kita bisa punya hati. Sajak kita pujikan yang pertama tadi saja. Apa itu? Yang ada jaga hati. Ayo saudara, kita datang kepada Tuhan. Saya rindu semua kita punya hati seperti Daud. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Minta pada Tuhan, saudara. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini menjadi doa kami Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu terus menerangi setiap kami. Tuhan, hamba-Mu doakan untuk setiap kami semuanya. Baik yang sedang melayani, juga semuanya yang sedang mengikuti Tuhan. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi pembukaan ilahi, menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Bapak, Engkau melihat hati kami, sehingga kami sadar lebih penting lagi Tuhan membangun hati kita daripada yang di luar. Semuanya penting, kami harus membangun kesehatan, kepandaian, dan segala sesuatunya Tuhan. Tapi yang terpenting kami harus membangun hati kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada saat ini. Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami masing-masing Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, setiap orang yang mengikutinya saat ini sedang Tuhan bukakan pengetahuan-pengetahuan ilahi. Oh Tuhan, bukakan isi hatinya Tuhan. Tuhan berikan rema bagi setiap kami. Kalau ada yang selama ini hanya membangun yang lahiriah, Tuhan sadarkan. Oh supaya kami membangun hal yang rohani. Hati kami lebih lagi Tuhan. Karena Engkau melihat hati. Amin. Dan karena memang hati lebih akan berguna. Amin. Lebih akan berhasil dari sekedar hanya yang di lahiriah saja. Tuhan, biarlah hari ini juga menjadi start awal untuk kami Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan lebih lagi. Start awal kami bisa punya hati hidup yang lebih berkenan bagimu Tuhan. Lebih berguna bagimu Tuhan. Dan sungguh-sungguh untuk tahun ini Tuhan 2021. Oh hari ini merupakan start kami Tuhan. Dengan hati
yang murni, hati yang sungguh-sungguh berkenan di hatimu, dan hati yang bisa kau pakai Tuhan. Amin. Kami serahkan sekali lagi sepenuhnya dalam karyamu. Hamba-Mu berdoa untuk besok Tuhan. Engkau singkapkan bagaimana kami bisa mempunyai hati yang rela dimurnikan. Bagaimana kita bisa memurnikan hati kami. Sehingga sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan punya hati yang berkenan, yang berguna Tuhan. Kami tahu karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus akan berkarya luar biasa, mendatangkan anugerah yang luar biasa hidup kami. Sehingga mengalami kebangunan rohani, breakthrough, rumah tangga, mengalami pemulihan Tuhan. Oh, baik itu di pekerjaan, mengalami Tuhan karyamu yang luar biasa. Keuangan mengalami Tuhan, mujizat tidak masuk akal, dipakai Tuhan jadi berkat yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan Kau jamah setiap kami pada saat ini. Kau mulai terangi pada saat ini. Tolong kami terus belajar seperti Daud Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh bisa mengalami juga. Hamba-Mu sekali lagi juga doakan semua doa-doa yang sedang dikirim, dipanjatkan. Oh, yang sudah dikirim di hadapan-Mu. Hamba-Mu tumpang tangan atas HP. Oh, karena yang sudah dikirim ada di dalamnya. Kami juga doakan semua yang sedang dipanjatkan langsung di hadapan Tuhan. Tuhan sekali lagi Engkau mendengarkannya. Yang sakit sekali lagi Tuhan sembuhkanlah. Supaya kami bisa pakai hidup kami untuk melakukan tugas-Mu. Untuk Kau pakai selamatkan banyak orang. Tuhan, rumah tangga pulihkan. Supaya rumah tangga kami menjadi kesaksian. Banyak rumah tangga juga bisa datang pada Tuhan, juga dapat pemulihan. Semua Tuhan yang gagal, tolonglah Tuhan beri berhasilan. Sehingga juga bisa menuntun orang lain. Yang gagal jadi berhasil. Yang kekurangan sekali lagi Tuhan berkati luar biasa. Sehingga jadi berkat yang luar biasa. Tapi lebih daripada itu doa kami Tuhan. Hati yang cinta Tuhan. Amin. Bukan cinta uang. Hati yang cinta Engkau Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh diberkati luar biasa. Jadi berkat yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan, Engkau mendengar doa-doa ini. Engkau yang menjawab doa-doa ini. Engkau memberi yang terbaik bagi setiap kami. Engkau ajaib. Dan biarlah hari ini mulai start satu terobosan yang luar biasa dalam hati kami. Makin dimurnikan, makin berkenan. Dan Tuhan makin pakai lagi. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa tanah air tercinta Indonesia. Tuhan Kau yang nyatakan kasih karunia-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi sampai semua menteri sampai jajaran paling bawah. Beri Tuhan hati yang takut akan Tuhan. Beri Tuhan kemampuan. Beri Tuhan pertolongan. Sehingga bisa bawa bangsa kami. Bangsa yang berkenan di hati-Mu. Dan mengalami kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Khususnya juga para medis yang sedang berjuang Tuhan. Untuk COVID. Kau lindungi juga, Kau tolong mereka. Juga rencana vaksin. Tuhan Kau juga tolong semuanya bisa berjalan dengan baik. Sehingga sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami. Pencegahan corona. Juga tentang ekonomi, politik dan semuanya. Dalam tangan-Mu. Dalam anugerah-Mu. Kami serahkan acara besok sore dalam karya-Mu. Terus Tuhan yang bicara, tuntun setiap kami. Dari terobosan pada terobosan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami doakan dan sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, saya percaya ini start yang sangat-sangat penting. Ya, kita kadang manusia terpacu yang di luar. Tapi sebenarnya yang di dalam lebih penting. Ya, biar ini mulai start awal. Sudah mulai besok lagi. Dan saudara kita akan terus belajar bagaimana. Terus hidup yang luar biasa. Bisa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ya, jangan lupa saudara bisa beritahukan keluarga, teman, siapapun sebanyak mungkin saudara. Untuk juga bisa mengikuti. Bisa kirim linknya juga. Saudara, juga kalau saudara permohonan doa, kesaksian, jangan lupa saudara
Ya, terus kita akan percaya ini start yang luar biasa. Tahun ini, tahun Roh Kudus berkarya luar biasa. Ya, jangan lupa besok sore dan Jumat pagi saya sekarang akan jadikan satu. Seri ini akan saya lanjutkan juga di Mesbah doa pagi dilanjutkan. Saya percaya kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Ya, terima kasih semua yang sudah melayani, dukung doa, semua yang melayani, ikut men-follow up, ya semuanya, bahkan yang di sini Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih lagi. Sampai berjumpa besok sore. Tuhan berkati.